Tibalah saatnya untuk kita belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah sampai dalam pembahasan hadis yang ke-218. Seperti apakah penjelasan selanjutnya? Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amidna ya Rabbana ala millatihi wa ahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, asyhadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudahan untuk berbekal ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Semakin rindu mengabdi kepada Allah. Ilmu yang menjadikan sebab kita semakin baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kita di majelis hadis dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan seperti biasa ada sekelumit muqaddimah tentang haji dan umrah. Dan kita berpegang dengan buku ini. Mohon semoga ini bisa dijadikan pegangan. Semoga bisa, yang sudah haji semoga bisa melaksanakan ibadah haji lagi, yang sudah umrah lagi, yang belum umrah semoga dimudahkan untuk umrah. Kita bahas tentang rukun haji dan umrah. Hal-hal yang harus dihadirkan di saat orang melaksanakan haji dan umrah. Dalam ibadah haji ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ibadah haji ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu pertama ihram. Ihram adalah berniat, nanti akan dijelaskan waktu memasuki nusuk, masuk ke ibadah haji atau umrah. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga ada tawaf. Yang keempat ada sa'i. Yang kelima ada tahallul, yang nanti satu demi satu akan dijelaskan. Adapun begitu juga dalam ibadah umrah ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu ihram, seperti haji juga ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Baik, perbedaan rukun haji dan umrah adalah di dalam haji terdapat wukuf. Perbedaannya kalau haji ada wukufnya, kalau umrah tidak, selebihnya sama. Sedangkan di dalam umrah tidak ada wukuf. Pelaksana ibadah haji tidak harus melaksanakan urutan haji dengan satu cara. Akan tapi ada pilihan dalam urutan dalam urusan urutannya. Haji kalau umrah urutannya jelas. Kita ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji ada berbeda-beda. Ada bisa memilih urutan yang lebih didahulukan. Urutan dalam ihram, urutan umrah adalah ihram. Bayangkan Anda dari Yalamlam di atas pesawat atau dari Abyar Ali dari Madinah. Anda niat umrah. Kemudian setelah itu Anda masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Kemudian sa'i, potong rambut, tahallul. Selesai. Adapun haji bisa memilih satu di antara berikut ini. Ada beberapa pilihan.
urutan melaksanakan ibadah haji. Tidak satu urutan. Ihram, habis ihram nunggu, langsung waktu wukuf pergi ke Arafah. Baru setelah itu balik ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Baru setelah itu melempar jumroh. Urutannya. Ada, ini yang pertama. Boleh milih. Karena kesibukan orang bermacam-macam. Dan pilihan ini memang sebuah kemudahan. Sehingga mengurangi kepadatan. Jadi bagi-bagilah. Sebagian langsung ke habis wukuf di Arafah, sebagian langsung menuju Mina untuk melempar jumrah. Sebagian ada yang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Adapun pilihan yang kedua adalah ihram seperti biasa, niat haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian langsung ke Mina melempar jumrah. Baru setelah melempar jumrah, kemudian pergi ke Masjidil Haram, ini biasanya hari raya Idul Adha, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Pilihan yang ketiga adalah ihram langsung sa'i. Bagi siapa yang datang sudah melaksanakan tawaf qudum. Nah, ini setelah tawaf qudum. Jadi ihram langsung, jadi gambarannya setelah ihram bisa langsung sa'i, tapi sa'i kan harus setelah tawaf. Tawafnya bisa tawaf qudum, ada tawaf ifadah. Jadi habis ihram dari Yalamlam, mungkin karena pengen ke Masjidil Haram dulu, bisa saja. Langsung tawaf qudum, kemudian melakukan sa'i. Setelah itu pergi ke Arafah untuk wukuf. Baru setelah itu pergi ke Mina melempar jumrah. Setelah itu kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Setelah itu tahallul. Nggak ada pengulangan sa'i lagi. Ini ada beberapa opsi pilihan. Dan ini kemudahan agar yang Allah berikan ternyata hikmahnya adalah kepadatan tidak terkumpul. Kalau semuanya habis wukuf langsung Mina semuanya, bagaimana padatan Mina? Orang akan berebut untuk melempar jumrah. Sementara tempat pelemparan jumrah hanya sebatas itu saja. Nah, tidak bisa, Minanya bisa dilebarkan. Atau melempar jumrah ya itu saja. Baik. Kemudian, ihram adalah, ini kita mulai dari ihram. Mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada ihram, niat. Ihram itu niat kita melakukan haji atau umrah di waktu yang sudah ditentukan dan di tempat yang sudah ditentukan. Baik, ini saja kita langsung kepada kitab At-Tarhib dan Tarhib ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang ke-218. Bunyinya adalah hadis yang 218. An Abdillah At-Tarhibu min man'iz zakati hatta al-huli. Peringatan dari tidak membayar zakat. Termasuk zakat perhiasan. Zakat perhiasan. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. An Rasulillahi, ini riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, ma min ahadin, tidak ada satu orang pun, la yu'addi zakata malihi, yang tidak membayar zakat hartanya, illa muthila lahu, kecuali harta tersebut akan dibentuk, ditampakkan, yakni berperan hartanya tadi, yaumal kiamat, di hari kiamat, syuja'an aqra. Syuja' adalah ular. Aqra ini dimaknai macam-macam. Aqra itu ada yang kepalanya putih. Ada yang mengatakan berkepala putih. Hatta yutawwaqa bihi unuqahu. Kemudian dilingkarkan, dikalungkan itu harta di lehernya. Yang sudah menjelma berbentuk ular itu akan dikalungkan di lehernya. Itu seksa. Tsumma qara'a alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam misdaqahu. Kemudian baginda Nabi membaca firman Allah sebagai
pembuktian akan kebenaran yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW min kitabil dari Al-Quran yang bunyinya la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih la yahsabanna, ya, jangan sekali-kali ini ayatnya panjang, kita sempurnakan. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, jangan sekali-kali mengira orang yang telah tidak membayar atau yabkhaluna bima atahumullah, bakhil, pelit karena apa yang Allah berikan kepadanya. Nah ini, dia tidak membayar zakatnya dalam hal ini. Kemudian mana nasnya lepas. Kita hadis yang berapa tadi? Hadis yang ke-18 ya. Hah? Hadis yang ke-18. Mewah. Lepas. Masya Allah. Ini penjelasan tentang orang yang tidak membayar zakat. Sebentar sambil nyari. Ya, inilah kalau tidak pakai kitab. Rawahu Ibnu Majah. Wa hadza lafdhuhu wan Nasa'i bi isnadin sahih wa sahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah. Tapi gimana? Wala la yahsabanna alladzina, jangan sekali-kali menyangka, menduga mereka itu yang pelit. Bima atahumullah, terhadap apa yang Allah berikan pada mereka min fadli, dari karunia Allah. Wa khairan lahum, itu adalah lebih bagus baginya. Bal wa syarrun lahum, di saat mereka bakhil itu, mereka menganggap itu baik baginya. Maksudnya begini, orang yang pelit itu mengira bahwasanya di saat pelit itu semakin kaya, semakin banyak duitnya nanti. Oh tidak. Bal wa syarrun lahum, itu lebih busuk, baik, tidak baik baginya. Saytawaquna, akan dikalungi mereka itu, mabakhilu, apa mereka pelitkan. Jadi harta yang tidak ia bayarkan zakatnya akan dikalungkan kepadanya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Akan dikalungkan di hari kiamat nanti. Bayangkan. Di hari yang sangat menakutkan akan dihukum. Itu hukuman sampai nanti terseret ke neraka jahanam. Kemudian wa akhrajul Bazzar wa qala isnadu hasan wa Tabrani wa Sahih Ibnu Huzaimah wa Hibban min hadits Thauban bilafdi, dari Sayyidina Thauban, lafadznya begini, man taraka ba'dahu kanzan, barang siapa, Anda pikirkan diri Anda diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, dan semoga Anda jika menjadi orang kaya, jadi orang kaya di surga, bukan golongan ini. Man taraka ba'dahu kanzan, barang siapa yang meninggalkan harta. Di sini sudah menjadi istilah kanzun, di sini adalah harta yang tidak dizakati. Kalau kita kembali kepada kamus, itu kanzun adalah, ya kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, kanzun adalah harta yang ditemukan di dalam tanah, atas simpanan, bisa saja semacam itu. Cuma di sini maknanya adalah harta yang tidak dizakati. Kanzun di sini harta yang harus dizakati namun tidak dizakati. Muthilalahu yaumal qiyamati, akan digambarkan, akan dihadirkan nanti di hari kiamat dalam bentuk syuja'an aqra, ular yang kepalanya putih, lahu zabibatani, zabibah ini adalah dalam riwayat zabdatani. Zabibatani ada dua titik, ada dua makna. Para ahli tafsir menamai zabibatani ada dua titik putih. Di antara matanya itu ada titik putih, menunjukkan ini ular yang sangat berbisa, gambaran ular. Faikulu man anta, kemudian orang itu bertanya, siapa kamu?
Fa yaqulu ana kanzuka alladhi khallafta. Ular itu menjawab, aku adalah harta simpananmu yang tidak engkau zakati. Fala yazalu yatba'uhu, kemudian ular itu akan mengikuti yang punya harta tadi. Hatta yulqimahu, sampai yadahu, sehingga makan tangannya. Maksudnya kenapa kok makan tangannya dulu, ini gambarannya. Sebab orang itu di saat ada serangan akan menggerakkan tangannya untuk mengelak serangannya. Di saat tangannya itu mengelak, dimakan tangannya. Fa yaqdimahuma, kemudian dikunyah. Tsumma yatba'uhu, kemudian terus tepat ditelan sairu jasatihi, semua badannya dimakan, kembali lagi, dan begitu seterusnya. Masya Allah. Az-zabibatani az-zabdatani fi syadqani. Ada yang mengatakan juga zabibata ini adalah ada buih atau pisah yang tampak putih di ujung mulut. Syadqatan ini, mulut ini di bagian dagu kanan dan kiri ini. Jadi ularnya itu keluar busa, bisanya putih. Umanuktatani saudawani, ada mengatakan titik hitam foko ainihi. Ada, jadi zabibata ini ada yang memaknai itu adalah bisa yang ada di pinggir mulutnya ular, atau dua titik hitam yang ada di kedua matanya, di antara kedua matanya. Menunjukkan ya, dan ini ular berbisa dan menyeramkan. Dari riwayat-riwayat semacam inilah para ulama mengatakan bahwasanya tidak bayar zakat termasuk minal kabair, termasuk dosa gede. Sehingga ada dunukil riwayat sampai Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Memerangi orang yang tidak bayar zakat. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Sayyidina Imam Ali berkata, bahwa baginda Nabi bersabda, Inna Allah faradu ala aghniya'il muslimin. Allah telah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin, fi amwalihim, di dalam harta mereka. Biqadri ladzi yas'u fuqara'ahum, yang sekiranya bisa mencukupi orang-orang fakir, yakni untuk memberikan kepada orang fakir mereka. Walan yujhadil fuqara'u, tidak akan merasa capek, kesusahan orang-orang fuqara. Idza ja'u, kalau mereka lapar, wa'aru, kemudian tidak berpakaian. Maksudnya, tidak akan ada orang-orang fakir susah mencari makan dan susah mencari pakaian, illa bima yasna'ul aghniya'uhum, kecuali karena ulah orang-orang kaya yang valid. Ala innallaha yuhasibuhum. Ingat, Allah akan menghitung. Ada perhitungannya di hadapan Allah. Hisaban syedida, dengan perhitungan yang berat, mengerikan. Wa yu'adzibuhum 'adzaban alima, dan akan menyiksa mereka dengan siksa yang sangat pedih. Tentunya ini adalah di dalam hal yang zakat. Selain zakat tidak wajib, tidak akan ada ancamannya. Ini pembahasan tentang zakat. Yang tidak bayar zakat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Rawahu Tabrani fil Awsat was Shaghir. Qala tafarrada bi Thabit bin Muhammad Az-Zahid. Qala musannif, ini Imam Tabrani di dalam kitab Awsat dan Shaghirnya, dan beliau berkata, Thabit bin Muhammad Az-Zahid ini sendiri dalam meriwayatkannya, qala musannaf, kemudian wa wasaduq. Ini berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mengatakan wa wasaduq. Saduq adalah orang yang sangat dipercaya. Rawahu Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya. Wa khairu, dan selain Imam Bukhari. Wa baqiyatu riwayatihi la ba'sa bihim. Semua wiratnya enggak ada masalah. Untuk dinukil boleh. Uriya mauqufan ala Ali. Ada yang mengatakan ini riwayat mauquf. Mauquf kepada Ali adalah hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Jadi kan ada istilah yang disebutkan kepada sahabat Nabi SAW. Yani riwayat dari Sayyidina Ali, bukan dari Nabi SAW. Nah, untuk riwayat ini memang banyak sebagian yang tidak menggunakannya. Akan tetapi, untuk mengatakan bahwa yang tidak membayar zakat adalah melakukan dosa besar, banyak riwayatnya. Ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Yang tidak membayar zakat di hari kiamat berada di dalam neraka. Rawahu Tabrani fi Shaghir, hadis riwayat Imam Tabrani. Ini tentang bahayanya tidak membayar zakat. Kembalilah Anda kepada diri Anda sendiri. Kalau memang Anda sudah wajib membayar zakat, jangan menunda. Kemudian pembayaran zakat itu harus ada caranya. Dan kami ingatkan ada sebagian orang kaya yang membayar zakat, akan tapi dengan cara yang perlu
Alhamdulillah sudah membayar, akan tapi harus ada cara yang benar. Akhlaknya adalah kita kirim. Bukan orang fakir, kita undang lalu kita cecer di depan rumah kita. Karena ada sebagian dari orang fakir yang merasa sedih di saat difakir-fakirkan. Namanya afif. Sedih kalau difakir-fakirkan. Sehingga kalau harus jejer semacam itu, terendahkan dirinya. Maka kami himbau kepada orang-orang kaya, Anda orang kaya, hantarkan zakat Anda ke rumah-rumah mereka. Tu'khadhu min ainiyaihim, diambil dari orang-orang kaya, itu roddu, dikembalikan di fuqaraihim, kepada orang fakir. Biarpun kalau seandainya dikumpulkan, dia sah daripada tidak membayar zakat sama sekali. Akan tetapi kita harus berpikir tentang sesuatu yang lebih bagus untuk mereka. Kemudian waktu Anda membagikan zakat, misalnya zakat usaha Anda bisa bagi dalam bentuk uang. Jangan dijadikan sembako. Mohon maaf. Kecuali Anda memang punya sembako, zakat Anda keluarkan dari sembako. Anda bos beras. Lalu Anda keluarkan zakatnya dari beras, karena beras boleh dimakan. Tapi kalau Anda pak toko paku, Anda zakat paku, gimana makan paku? Orang mau jual paku, enggak. Maka dikeluarkan uangnya. Anda bos pabrik toko semen. Anda bukan memberikan zakat semen kepada mereka. Uangnya Anda keluarkan. Dan setelah jadi uang ini, kami ingatkan, jangan dirubah jadi sembako. Ada sebagian menyiapkan sembako berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu. Rupanya duitnya orang fakir. Kalau duitnya orang fakir, jangan Anda yang mengatur. Serahkan uangnya biar mereka belanja apa saja, mungkin untuk bayar utang. Kalau Anda siapkan sembako, memang dia senang. Tapi kalau seandainya suruh milih antara uangnya atau sembakonya, bisa jadi banyak di antara mereka milih uangnya, karena ada utang yang harus dibayarnya. Kemudian kalau Anda beli sembako, selera Anda. Padahal mereka kalau beli minyak goreng tidak semahal yang Anda belikan. Beli beras pun tidak seperti semahal yang Anda belikan. Karena Anda seleranya tinggi, berasnya bagus. Karena duit zakat Anda belikan bagus, barang bagus-bagus. Padahal kalau dibelikan barang-barang biasa yang biasa mereka konsumsi, bisa jadi 3 kali lipat. Anda kok mengatur duitnya orang. Kecuali sedekah yang bukan zakat, Anda boleh. Jadikan sembako, ditambah apa saja yang Anda suka di situ, boleh. Tapi kalau memang harta zakat, Anda tidak boleh melakukan yang demikian itu. Oh, ini jadi perhatian. Dia ngenes, minyak goreng saja biasanya dia beli yang 1 kilo misalnya hanya 7.000, tapi ini yang adalah 20.000. Berasnya biasa biar berada 10.000, tapi di belas mahal 15.000. Dia ngenes. Cuma tidak berani ngomong dia. Dipikir ini adalah hadiah, padahal duitnya dia ini uangnya dia yang dibelanjakan oleh orang kaya tersebut. Maka kami ingatkan kepada orang kaya, bukan Anda belikan sembako. Ada sebagian diberikan baju bagus-bagus, sampai baju harganya sampai 300-200 ribu. Ngenes orang fakir. Biasanya beli baju 40 ribu, ternyata sekarang menjadi apa? Akhirnya dijual juga baju itu nanti karena dia butuh. Dari harga 200 ribu menjadi 150 ribu. Rugi dia. Ingat wahai hamba Allah, kalau Anda ingin membayar zakat dengan akhlak yang mulia, kemudian Anda jangan atur duit mereka. Jangan atur duit mereka. Kalau Anda ingin mengatur duit mereka, tentunya dengan kesepakatan. Misalnya, karena Anda bukan negara, Anda pelaksana di dalam membagikan zakat. Tidak boleh saya nanya kita belikan mesin jahit begitu. Oh, tidak bisa. Mereka tidak makan mesin jahit. Maksud Anda agar mereka berkembang? Iya, tapi nggak boleh begitu. Anda tanya dulu. Kalau iya, mereka mewakilkan kepada Anda. Duit diterima oleh mereka, dikembalikan kepada Anda untuk belikan mesin jahit, untuk diprogram jadi apa? Konveksi atau penjahit. Oke. Tapi kalau Anda langsung belikan mesin jahit, nggak bisa. Itu bukan duit Anda. Kecuali sedekah sunnah Anda boleh mesin jahit, boleh belikan kompor, dan sebagainya. Memang perlu mengkoordinir agar dijadikan modal usaha yang baik. Tapi nggak boleh Anda atur duit mereka. Harus Anda kembalikan dulu kepada mereka, Pak Haji, Pak, ini ada uang zakat. Nanti akan saya serahkan kepada Bapak. Kemudian, Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu ingin
kami bukakan usaha, setelah Anda terima, ayo kembalikan ke saya akan belikan sesuatu untuk badan usaha. Itu sah. Berarti uang sudah diterima mereka dan sukarela. Karena bisa jadi mereka juga pengen punya penghasilan yang tetap. Supaya tahun depan tidak akan jadi orang yang nerima zakat lagi. Tapi yang jadi masalah kita langsung program buat usaha. Kita mengatur duitnya orang. Tujuannya baik, tapi tinggal semuanya caranya saja. Caranya saja. Memang kita tahu ada sebagian orang fakir nggak ngerti usaha. Konsumtif. Bayangkan dapat duit zakat sementara anaknya sekolahnya belum dibayari, utang belum dibayari, beli parabola, ayo. Karena lemahnya adalah berpikir mereka. Tidak mengerti prioritas mana yang. Mereka konsumtif. Ada yang nggak ngerti apa-apa. Atau ingin usaha, bohongin sama orang. Maka sangat bagus kalau Anda, misalnya di sebuah tempat, kita menemukan orang fakir dikoordinir untuk dibelikan mesin jahit. Kemudian diajari menjahit. Setelah itu dikirim kain. Setelah itu diambil bajunya, dijualkan. Oh bagus. Dijadikan mandiri. Sehingga tahun depan mungkin tidak perlu lagi menerima zakat. Jadi kalau Anda memberikan zakat, tolong Anda jangan seenaknya. Itu bukan duit Anda. Dari harta Anda, itu ada bagian milik orang fakir. Kalau sudah jadi orang fakir, jangan Anda yang mengatur. Kalau Anda ingin mengatur demi kemaslahatan mereka, adalah setelah Anda berikan zakat. Bahkan potong utang nggak boleh. Misalnya orang fakir punya utang kepada Anda. Lalu Anda akan bayar zakat. Wah ini orang fakir nih repot ini. Nggak bayar-bayar utangnya. Lalu langsung Anda potong. Enggak. Serahkan dulu kepadanya. Baru Anda ceritakan. Mana utangmu kau bayar. Kenapa kok seperti itu? Bisa jadi di sana ada utang lebih dulu dari Anda. Karena dia orang fakir. Ada sesuatu yang lebih perlu mungkin untuk beli obat anaknya. Kalau Anda ingin beri zakat, berikan. Biarpun dia punya utang, enggak. Lebih bagus dong. Dia sudah punya utang, banyak utang, fakir lagi. Double, Anda bayarkan zakat kepadanya, sah. Biarpun dia menurut di mata Anda jelek, tidak bayar utang lama, memang tidak punya duit. Anda akan marah. Supaya hilang marah Anda. Serahkan zakat Anda kepada orang tersebut. Kemudian ajari untuk bayar utang. Bisa jadi setelah diterima, bayar utang kepada Anda. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung potong utang, nggak bisa. Karena zakat adalah milik mereka. Serahkan pada mereka, setelah itu mereka suka-suka untuk apa. Hanya tadi yang kami sampaikan, kalau kita ingin mengarahkan mereka untuk menggunakan harta dengan benar dan baik, tentu itu boleh. Tapi setelah zakat ini kita berikan pada mereka. Bisa jadi sebelum pemberian, nah ini kesempatan untuk kita kumpulkan, kita kasih wawasan, pelatihan, bagaimana nanti mengelola harta dan seterusnya. Jadi kemudian setelah itu mereka invest. Kemudian Anda buat program untuk bisnis mereka. Bagus. Banyak orang-orang fakir yang sebetulnya mereka punya potensi, punya skill, punya keahlian, cuma tidak pernah direncanakan untuk menjadi orang hebat, orang sukses, maka begitu-begitu saja. Apalagi banyak orang fakir yang kebiasaannya konsumtif. Hanya makan saja. Dapat duit, tidak pernah berpikir macam-macam. Ya tadi beli TV, parabola, motor, segala macam. Padahal utangnya banyak. Handphone baru, Masya Allah. Maka orang seperti itu perlu kita beri pengarahan. Tapi bukan kita atur duitnya, lagi-lagi ingat. Bukan langsung kita ambil seenak sendiri, tidak. Serahkan kepada mereka. Bisa jadi mereka lebih butuh uangnya untuk bayar utang lebih dulu daripada utangnya kepada Anda. Atau mungkin ada yang lebih penting tentang orang sakit di rumahnya untuk beli obat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah tentang begitu bahayanya orang yang tidak membayar zakat. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang tentang zakat perhiasan ya. Bagaimana perhiasan, apakah wajib zakat atau tidak, dan seterusnya. Dan nanti insya Allah di akhir pembahasan zakat ini, kita akan mencoba merinci ringan tentang zakat. Hukum zakat, siapa yang wajib zakat, syarat-syaratnya, dan zakat itu ada apa saja. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah mengampuni kita semuanya. Memuliakan kita di dunia. Dan Allah menjadikan kita pembayar zakat, bukan terima zakat. InsyaAllah. Lapang rezeki. Allah alam bisawab. Syukur jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta, Buya Yahya, apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar secara Radioku Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab.
Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Kami ulangi, di 0898 0202 444. Namun sebelumnya izinkan kami membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kebumen, Jawa Tengah, ingin bertanya, jika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, apakah salatnya sah? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang disebutkan bahwa rukun, awli, atau hal yang harus dibaca saat kita melakukan sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Tapi ada catatannya di situ, tentunya bagi orang yang bisa. Yang bisa. Jadi sholat itu mudah, nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kalau Anda adalah orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka Anda bisa mengganti yang lainnya. Diganti apa? Diganti surat apapun yang Anda hafal. Anda hafal apa surat yang lainnya? Qul Allah nggak hafal juga. Kalau nggak hafal, maka Anda bisa saja membaca, mohon maaf ya, tidak harus dengan hafalan. Jika Anda baru pemula, belum bisa menghafal surat Al-Fatihah, Anda boleh dengan catatan. Hanya yang Anda perlu ketahui bahwasanya cara membacanya itu gerakannya tidak boleh membuat gerakan besar berturut-turut 3 kali. Jadi kalau Anda ambil kertas satu-satu, lalu Anda baca. Jika ternyata Anda pun tidak bisa membaca, tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa menghafal, maka Anda boleh ganti dengan ayat yang lain yang Anda bisa. Kalau ternyata tidak bisa, Anda ganti dengan zikir apapun yang Anda mampu. Apakah bisa membaca la ilaha illallah, apakah itu baca subhanallah, zikir apapun yang Anda bisa, diperkirakan banyaknya zikir ini sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Dan tidak dosa bagi Anda memang. Dan sudah dapat pahalanya sama dengan orang yang bisa baca Fatihah, karena memang Anda tidak bisa baca surat Al-Fatihah kok. Ya sah. Dan Anda tidak dosa. Baru setelah ini Anda sambil belajar. Yang nggak boleh setelah ini Anda diam tok sampai bertahun-tahun nggak bisa Fatihah. Anda hidup di mana kan begitu? Mungkin gambarannya adalah orang baru masuk Islam. Ada orang baru sadar, subhanallah. Yang jelas itu orang mulia. Dari semula yang tidak sholat mungkin menjadi sholat istimewa. Intinya bahwa jika Anda belum bisa membaca surat Al-Fatihah, Anda boleh ganti dengan surat yang lainnya. Kalau tidak tahu, tidak punya, Anda ganti dengan zikir, selesai. Dan sholatnya adalah sah. Nggak punya zikir, nggak bisa ini diem tok, sah. Mampunya semacam itu. Diam sepanjang waktu untuk baca Fatihah. Nggak ngerti zikir Allahu Akbar. Nggak bisa Allahu Akbar sekalipun, barangkali nggak ngerti apa-apa. Mungkin. Jadi dalam sholat itu ternyata mudah. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Baik, lakukan semacam itu. Dan subhanallah, semoga Allah menerima sholat kita semuanya. Allah alam bisawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga serta para santri Al-Bahja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan dakwah. Izin menyampaikan pertanyaan kepada Buya. Pertanyaannya terkait dengan masalah pembahasan zakat pada pagi hari ini. Saya adalah seorang pedagang, dalam 1 tahun modal menurun atau dapat untung tapi tidak menutup resiko sehari-hari atau modalnya menjadi susut.
ketika sudah masa haul atau wajib zakat, apakah perlu dikeluarkan zakat malnya? Misalkan tadinya modal 200 juta, pada masa haul atau wajib zakatnya turun menjadi 150 juta. Itu mungkin pertanyaan yang kami sampaikan kepada Buya. Terima kasih atas pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajibnya membayar zakat perdagangan ada dua. Yang pertama adalah sudah mencapai batas minimal harta. Batas minimalnya adalah kurang lebihnya senilai emas 80 gram atau 84 gram lah murni. Senilai itu. Kemudian harta itu berputar 1 tahun. Berputar 1 tahun. Nah, jika berputar 1 tahun, kemudian di penghujung tahunnya tersebut, ternyata harta yang diperdagangkan tersebut dihitung mencapai nisab. Kalau tidak salah, kurang lebihnya mohon nanti ahli emas, pedagang emas yang punya emas, kurang lebihnya adalah 60 jutaan lah mungkin. Kalau 60 juta atau 70 juta lah. Ya, 80 gram emas murni ya. 80 gram emas murni. Jika ternyata di hari penghitungan zakat, semua yang ada di toko Anda, baik itu barang dagang sama uang tunainya Anda kumpulkan. Jika masih mencapai nisab, maka Anda wajib keluar zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Biarpun secara hitungan turun di toko Anda. Seperti Anda sampaikan, ada modal 200 juta. Di bulan Rajab, Anda mulai. Berjalan di bulan Rajab berikutnya, di hari yang sudah Anda rencanakan, Anda hitung. Ternyata dari modal 200 juta, dihitung semuanya turun menjadi 100 juta. Maka karena sisanya adalah masih mencapai nisab, biarpun tampak kelihatan Anda bangkrut, tapi sesungguhnya Anda kaya, ternyata Anda masih punya 100 juta. Maka Anda tetap wajib mengeluarkan zakat dari 100 juta uang yang tersisa. Ini yang harus difahami. Kemudian, zakat ini mudah. Adapun harta yang sudah Anda keluarkan dari perputaran perdagangan tidak harus dizakati. Misalnya, dari perdagangan yang sudah Anda belikan sepeda motor tidak perlu dihitung untuk dizakati. Yang sudah Anda bayarkan untuk beli rumah tidak wajib dizakati. Jadi yang dizakati hanya harta yang masih diputar di dalam perdagangan tersebut. Kalau keluar sudah putus. Sudah dikeluarkan dari perdagangan putus. Tidak masuk hitungan di sini. Jadi sebenarnya sangat mudah dan zakatnya 2,5%. Biarpun tampaknya turun, tapi Anda masih kaya karena Anda masih punya 100 juta. Nah, seperti itu. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bayar zakat. Ingat. Nah, ingat, ini adalah haknya orang fakir. Jangan merasa, ini kan saya bangkrut. Saya rugi 100 juta. Tinggal 100. Anda tampak rugi 100 juta. Tapi sebenarnya Anda masih punya 100 juta. Di sana ada orang fakir nggak punya 1 juta pun. Baik, semoga Allah mudahkan kita untuk bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Bu atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan 1 orang 1 pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sholli. Sayyidina Muhammad. Buya ingin bertanya, saya punya niat untuk membadalkan haji Bapak dan Ibu mertua. Cuman setelah tanya-tanya sama anaknya, dia waktu selama rumah tangganya belum
untuk wajib haji. Ini umpama saya udah punya uang itu untuk badal haji mungkin kurang lebih 30 juta. Apakah lebih baik dikasihkan sama anaknya untuk modal yang rumah tangganya kurang mampu? Ayah ibu masih ada atau sudah tidak ada? Sudah meninggal? Sudah tidak ada. Baik. Tapi lagi rumah tangganya tuh dulu ya tidak mampu untuk berhaji. Tapi saya Baik. belum sampai ke nadar, baru niat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang sepanjang kisah hidupnya belum terbukti mempunyai kekayaan yang menjadikan sebab ia wajib haji, maka tidak wajib dihajikan dari hartanya. Artinya begini, jika ada orang di dalam perjalanan hidupnya melewati satu masa, pernah dia punya kekayaan yang cukup untuk haji, maka dia sudah wajib haji. Kok kemudian bangkrut lagi? Maka tetap wajib haji. Karena apa? Sudah pernah mengalami kaya. Jadi kalau dia pernah mengalami kaya, dan dia sudah menjadi orang yang wajib haji, maka kalau meninggal dunia, harta warisnya tidak boleh dibagi kecuali dipotong dulu untuk dihajikan. Satu. Yang kedua, jika sepanjang hidupnya orang ini tidak pernah melewati satu masa yang dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia adalah fakir, tidak wajib haji. Kalau meninggal dunia, harta warisnya diwaris langsung selagi tidak punya utang sama manusia. Jadi kan urutannya hutang kepada manusia, hutang kepada Allah, urusan zakat dibayari, wasiat, baru bayar zakat. Kan gitu. Ya, baru dibagi waris. Nah kalau fakir seperti diceritakan, orang yang nggak mampu, tidak wajib dihajikan, diambil dari hartanya. Cuman kalau ada orang mau menghajikannya haji batal, ya boleh-boleh saja dong. Anda ingin menghajikan orang tua Anda yang memang fakir di masa hidupnya, sah. Biarpun bagi orang tua Anda tidak wajib haji karena memang fakir. Maka boleh sah-sah saja Anda menghajikannya dengan membayar orang yang ada di Mekah sini dengan berapa ratus dolar. Bisa saja Anda berangkat sendiri ke sana dari Indonesia, mendaftarkan ikut haji kuota dan atau yang lainnya. Kemudian karena Anda sudah, syaratnya Anda harus sudah pernah haji. Orang yang menghajikannya harus sudah pernah haji. Kemudian Anda naik haji boleh. Atau Anda dengan cara membayar kepada jasa, ada orang yang menyiapkan dirinya untuk menghajikannya. Lewat travel-travel yang bisa dipercaya, Anda bayar berapa ratus sesuai dengan kesepakatan. Dia menghajikan orang tua Anda, sah. Kemudian cuman pertimbangan Anda, mana lebih bagus? Saya berikan ke anak-anaknya, atau saya menghajikan ibunda atau ayahanda? Menghajikan ibunda dan ayahanda Anda tidak wajib. Maka yang perlu Anda pertimbangkan adalah kebutuhan saudara-saudara Anda seperti apa. Kalau ternyata saudara Anda sangat fakir dan sangat membutuhkannya, berikan pada mereka. Karena dalam hal ini mereka sangat membutuhkannya. Kerinduan Anda untuk menghajikan orang tua nanti rezeki yang lain. Orang tua Anda cukup Anda dengan panjatan doa, permohonan ampun, dan seterusnya. Ada pun menghajikan, ya nanti kalau ada rezeki. Gitu. Tapi yang mendesak adalah tadi, Anda bisa menghitung saudara-saudara Anda, anak-anak daripada ayah Anda fakir dan sangat membutuhkan, yang punya utang dan sebagainya. Lebih baik Anda berikan pada mereka daripada menghajikan pada untuk orang tua. Kenapa? Haji bagi orang tua pun tidak wajib. Ini harus difahami bahwa di dalam melakukan segala sesuatu itu hendaknya kita ada pertimbangan skala prioritas supaya tidak masuk di dalam berbuat baik dengan mengikuti hawa nafsu. Kecuali jika anaknya sudah cukup. Anak-anaknya cukup, nggak ada masalah. Ya tidak kaya banget tapi tidak terlalu sibuk urusan ekonomi. Pas-pas Anda anggap saja. Anda sangat istimewa menghajikan ibunda dan ayahanda. Barangkali Anda Anda anggap itu sebagai tanda bakti Anda, ya sah saja. Kemudian caranya ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara Anda sendiri setelah Anda pernah melaksanakan ibadah haji, Anda umrah hajikan setelah itu. Anda pergi. Atau Anda bayar lewat jasa, sah. Dan semoga Allah memberikan pada kita kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Di saat beliau hidup atau setelah meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, mungkin bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan.
Infak peduli sosial. Dawu mardakum bisadaqati. Yang punya saudara sakit, bersedekahlah semoga Allah menyembuhkannya. Buka rizkimu dengan sedekah. Infak untuk menolong saudara-saudari kita yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada. Kita siapkan rekening untuk ini, langsung bismillah ke BSI nomor rekening 75100022223 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451 atau bank BSI 13901111333. Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451. Melalui website lasalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0812 2272 2164. Kemudian infak sarana dan prasarana sekolah tinggi kita, anak-anak kita yang sudah mendekati menjadi pembimbing, ustadz, mereka belajar serius dan ini perlu dukungan, stay back, sarana prasarana, kelengkapan yang mendukung mereka untuk bisa sukses, untuk mereka bisa maksimal, serius, lebih istiqomah belajar. Langsung salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 751-444-6851 kode bank 451 atas nama Sarpras Taibah. Konfirmasi melalui 0822 1950 4813. Admin Sarpras Taibah. Kemudian Infak Center Al-Bahjah. Infak Center Al-Bahjah. Ini adalah sifatnya anggota. Jadilah Anda anggota keluarga besar Al-Bahjah yang telah mendaftarkan diri Anda untuk serius berderma karena Allah. Bukan banyak yang Anda berikan, hamba Allah. Kami rindu ikatan hati Anda dengan kebaikan. Biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Kapan hati Anda terikat, itu menjadikan keselamatan insya Allah. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200-4292 atau 7400-7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah kode bank 451 atau juga melalui website lasalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0853 1122 2225. Baik. Infak orang tua asuh santri berpotensi, anak-anak hebat, calon penerus dakwahnya baginda Nabi. Itulah anak-anak Anda yang selama ini Anda bayari, Anda usahakan. Anda lihat nanti dari dekat. Dan mereka terus akan tetap belajar. Ayo kami seru kepada Anda untuk bisa mengambil bagian langsung. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451. Hubungi 081122344447. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai dan maha asih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Jaga hati kami, jaga jasad kami, jaga diri kami, jaga keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Sakit lahir, sakit batin sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, ya jauhkan kami dari sebab kehinaan. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam pada sesama kami. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar secara Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lain dalam program kajian kitab Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.
Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Live di Al-Bahjah TV dan Radioku Network. Dan akhirnya saya Muhammad Rafi Asrik selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukur jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.